Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, untuk malam ini kita keluar lagi 2 data penting ya. Hati-hati loh, ini harus diperhatikan. Kayak kemarin tuh ya, ada keluar data PPI dan Initial Jobless Claim. Buat yang merhatiin dekat-dekat 7:30 belum kena target TP. Nah, udah tutup posisi tuh aman ya, karena ya udahnya volatile begitu ya. Jadi penting untuk kita melihat jam-jam rawan yang akan keluar data-data penting. Itu ada possibility volatility-nya akan nge-spike ya. Nah, saat itu nge-spike kita nggak pernah bisa tahu efeknya seperti apa ke market. Jadi ya buat lo yang konservatif ya, minimal yang konservatif lah ya. Udah dekat-dekat 7:30 malam belum kena target TP, pertimbangkan tutup posisi duluan sebelum ya ke jam 7:30-nya, karena ya kalau udah masuk ke dalam jam-jam penting ini kadang-kadang bisa naik volatility-nya, dan kalau tidak sesuai harapan kita ya kadang-kadang kan bisa jadi kena SL begitu ya. Ya kan, tapi gini, di waktu bersama juga kadang-kadang kalau ternyata sesuai dengan harapan kita bagus. Tapi ya konservatif sih lebih baik, jangan dipaksakan karena itu resiko yang berlebih kalau menurut gua gitu. Nah, buat lu yang misalkan siap bang, gua nggak apa-apa bang sama resiko, gua siap karena gua agresif, ya monggo. Tapi minimal pasang SL. Kalau sampai ternyata ekstrim pergerakannya, nah lu nggak akan sampai kena liquid gitu ya. Oke, itu aja untuk reminder pada hari ini. Next kita akan langsung lihat ke chart, dan kondisi BTC sekarang udah membaik ya, dan hari ini belum terjadi retest kedua sih ya. Kemarin ya cukup drastis ya, 4%. Wow ya. Dan otomatis mengengulf juga candle yang sebelumnya, bahkan mengengulf 2 candle sebelumnya ya. Ya tinggal sekarang kita lihat apakah 117.752 bisa menjadi support atau enggak untuk BTC. Ya sebenarnya sangat disayangkan ya, dia nggak ketahan oleh 119.800-an. Tapi ya sudah, faktanya ternyata ya cukup dalam koreksinya. Dan si struktur 119.000-nya nggak bisa membetulkan harga BTC. Ya sudah ya. Ya mungkin data fundamental kemarin terlalu berat untuk ditahan begitu ya. Oke. Next kita masuk aja ke BTCD ya. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini hari ini lanjut lagi membuat lower low. Jadi gila nih, udah berapa hari nih lower low terus ya. Tapi walaupun seperti itu lanjut membuat lower low, ya gue tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan ini masih lampu kuning. Ya, dimana balance sheet oke, mulai naik, tetapi lu bisa lihat di sini ya, secara trennya masih terus turun gitu. Kalau bahasa TA-nya masih membuat lower low begitu. Jadi ya selama ini masih QT, masih terus turun, ya lu lihat sendiri deh korelasinya gimana. Ini turun, BTCD naik kan? Nah, ya udah. Jadi makanya masih kuning kalau menurut gua. Boleh punya alts tapi jangan kegedean. Maksimum 40% gitu. Ya, sekali lagi gue tekankan, boleh punya altcoins, dan gue pribadi sudah pegang alts itu dari 2022 ya, 30% sampai sekarang gitu ya. Jadi jangan berpikir kalau gue tuh wah ini Bang Toshi si paling BTC. Oh enggak, gue punya banyak juga alts, memes juga ada, memes gue ada untung berapa ribu persen gitu, tetapi alokasinya tidak terlalu besar dibandingkan BTC menjadi fondasinya begitu. Itu yang membuat gue aman dan membuat yang mengikuti TCI cenderung aman, karena BTC-nya dijadikan sebagai fondasi begitu Bu. Ya jadi bukan anti altcoins, enggak kok ya. Kita suka kok dengan altcoins, gue suka dengan altcoins, tetapi harus dengan proporsi yang tepat. Kalau tidak tepat ya kayak kemarin, rungkat semua kan. Nah ya itu ya. The name of the game itu risk management. Kalau lo bisa manage resiko di market, di situ lalu ujung-ujungnya profit instead of boncos lagi gitu ya. Sip, langsung aja ke komen. Kata satu hari ini cukup banyak. Yang pertama dari anti dukun. Banyak dukun all season unjuk gigi ya. Hati-hati teman-teman, tetap jaga resiko, jangan FOMO. Ingat, kalau kata emak masih lampu kuning. Wah bagus, baru aja tadi kebahas ya. Bener, masih lampu kuning. 3 golden rules itu enak. Jangan no risk no Ferrari. Waduh, siapa nih ya? No risk no Ferrari. Ya, kalau dapat Ferrari mah enak. Kalau cuma dapatnya resiko atau hikmahnya doang gimana? Nah, bener. Ya, pikirin dulu resikonya, jangan mikirin dulu bisa jadi apa. Ya kalau mikirin cuma bisa jadi apa, itu yang bikin banyak orang terjerumus gitu. Karena diiming-imingi. Wah, kalau nggak siap dengan koreksi berapa gilanya, kalau nggak siap dengan koreksi 80%, tidak berhak untuk mendapatkan profit puluhan ribu persen atau belasan ribu persen. Ya, ngomong kayak begitu, tapi ujung-ujungnya orang banyaknya minus.
gitu ya. Ya jadi ingat, mikirin dulu resiko baru profit ya. Pusing lah. Jangan nanti malah ngehujat orang karena kesalahan sendiri. Thank you TCI, salam tabur tuai. Yes, benar. Jadi gini, memang para dukun tuh ada andilnya dalam membuat banyak orang FOMO. Tetapi ya at the end of the day mereka kan nggak nodong lu pakai pistol buat beli juga gitu. Jadi ada juga kesalahan kita. Nah, semakin cepat kita menyadari ada kesalahan juga dari diri kita akan lebih cepat untuk improve begitu. Karena di TCI ini mayoritasnya adalah orang bekas kena dukun. Bekas kena dukun dan mau belajar lagi. Begitu, bukannya jadi nyerah. Nah, jadi ingat, sikap kita itu sangat menentukan. Ya, bisa saja kita cuma tinggal menyalahkan dan tidak mau belajar. Jadi jangan cuma seperti itu ya, lu harus mau belajar. Kalau mau belajar, ya ujung-ujungnya bisa profit. Begitu ya. Sip, mantap. Next dari Gombal Amoh. Awalnya hanya nonton sekilas-sekilas aja karena sering muncul di beranda si abang topeng ini. Baru di video ini nonton penuh karena kebetulan pas nyantai. Ternyata abang topeng ini benar-benar beda. Beliau ini dokter di tengah-tengah maraknya virus finance influencer. Waduh, finance influencer ya. Asli nih abang topeng ini bijaksana. Hatinya baik, terasa kok. Salam ya abang topeng dari subscriber barumu. Wah, mantap ya. Ya sebenarnya ya ini kan lu berarti relatif baru ya. Gue dulu udah pernah jelasin ya bahwa sebenarnya TCI itu awalnya dibuat untuk melawan para ini. Kalau gue nyebutnya ya ini halus ya, finance influencer ya. Kalau menurut gue tuh dukun. Karena ngebacotnya enak banget. 100x tuh kayak kentut gitu ya, gampang kayak tiap minggu 100x begitu ya. Ya itu harus dibasmi. Tapi rata-rata orang lebih suka dengan ya janji palsu dibandingkan obat pahit ya kan? Ya tapi gue tanya, kalau lu sakit sembuhnya pakai obat pahit atau janji palsu begitu ya. Lu misalkan kena diabetes tapi lu suka banget manis-manis ya. Kalau kopi itu lebih banyak gulanya daripada kopinya begitu ya. Nah, lu nggak mau give up sugar, itu lu nggak mau give up sweet things gitu ya. Nah, lu nggak mau ke dokter karena udah tahu di dokter pasti disuruh jangan makan makanan manis. Lu pergi ke dukun. Dukun bilang nggak apa-apa, silakan makan manis-manis. Yang penting tinggal kembang 7 rupa. Emang sembuh? Kagak sembuh kan? Nah ya itulah. Itu dukun sama dokter. Dokter akan memberikan lu pil yang pahit, yang nggak enak di awalnya. Ya bahkan mungkin kalau minum obat tuh bisa awalnya kerasnya tambah nggak enak gitu ya. Wah jadi keringet dingin dan lain-lain. Tetapi itu yang akhirnya bisa menyembuhkan. Dibandingkan kenikmatan sementara tapi mati akhirnya begitu ya. Sip. Next, wah ada super thanks dari Johan Mulyono. Thank you. Ya, seperti yang kita sudah sering ingatkan di TCI tidak ada namanya grup VIP, tidak ada namanya grup berbayar, semuanya for free. Ya, semuanya gratis. Tis ya. Maka super thanks seperti ini, lalu bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Jadi sekali lagi thank you untuk Bro Johan. Next dari penjual buah. Padahal siang pas dipucuk gua mau ngelong. Waduh ya. Tapi ingat omongan lu bang. Jangan beli pas di resisten. Alhasil gua batalin dan beneran malah drop lagi. Kalau gua long bisa-bisa nyangkut. Yep. Ya ini alasannya. Ya kok ada yang nanya. Bang kenapa sih bang lu ngingetin terus orang-orang? Karena suka hilaf. Manusia itu suka hilaf. Ya daging itu lemah. Maka harus terus diingatkan. Begitu ya. Karena FOMO itu ya bentuknya emosi kan. Fear of missing out. Nah waktu kayak begitu nalar suka nggak jalan. Tapi kalau diingetin ya ditempeleng sedikit. Nanti oh iya sadar. Nah itu salah satu tujuan dari TCI. Dan kenapa kita tuh buat setiap hari basically. Ya supaya menghindari kehilafan itu. Dan gue happy banget. Berfungsi kan. Ini satu dari sekian banyak orang yang udah ngomong. Gara-gara lo diingetin jadi nggak hilaf. Ya. Nah, jadi itu tujuannya. Buat lo yang kuat ya. Buat lo yang memang mentally lebih kuat mungkin ya, nggak gampang FOMO, ya mungkin ngerasa nggak apa-apa, gue cuma perlu sekali aja dikasih tahu sudah inget. Tapi nggak semua orang seperti itu. Apalagi yang masih newbie seringkali harus diingatkan. Kalau udah diingatkan, nanti nempel, udah nempel nanti lu pas mau ngelong keluar topeng gua tuh di ini ya, keluar topeng gua tuh di otak lu. Waktu mau ngelong di resisten atau all in di resisten, langsung gua mau ngapain lo ya? Ya moga-moga seperti itu. Karena memang tujuan utama dari TCI mengingatkan setiap hari adalah supaya bisa masuk ke alam bawah sadar lu. Gue bisa otomatis mengingatkan lu tanpa lu harus kasarnya apa ya, tanpa lu harus
secara langsung nonton begitu, bahkan bisa langsung masuk di otak gitu ya. Sip. Jadi kayak some kind of nice brainwash lah begitu ya. Brainwash kan biasanya negatif. Nah, ini brainwash yang positif begitu ya. Next, dari Abah Bagir. Selalu menanti konten-konten update Mak Toshi. Ilmu mahal tapi dikasih free. Konten-konten selalu membuat kita berpikir waras. Salam tabur tuai. Mantap. Salam tabur tuai juga untuk Bro Abah Bagir ya. Next. Dari Endri MV ya. Naik senang, turun lagi. Aduh, sorry. Naik senang, turun serok. Benar sekali ya. Berarti ini didengerin dengan baik ya. Cara berpikir TCI-nya udah mulai masuk nih ke otak. Karena biasanya kalau turun panik. Nah, itu kemungkinan besar masih dengar bisikan iblis kalau kayak gitu ya. Oke. Next, kita ke komen selanjutnya dari Eric Winaldi. Gua inget lu langsung pasang SL, Bang. Tadinya udah mantep banget buat ngelong, cuman pas banget nonton lo siang-siang. Dan bener aja, dam gila, untung pasang SL. Nah, ini dia ya, pentingnya punya SL, punya SOP, begitu. Karena kalau nggak ada SL-nya, nggak ada safety belt-nya, ya coba deh kayak naik mobil nggak pakai safety belt, bahaya nggak? Ya kalau lagi nggak nabrak ya nggak bahaya, tapi sekalinya nabrak, ya saat nabrak kepake banget kan. Nah ya begitulah. Ya SL tuh percis seperti safety belt. Mungkin bikin apa ya, kalau orang Sunda tuh ngomongnya kagok ya, bikin canggung dipakainya nggak enak gitu ya. Tapi sekalinya nabrak, ya lu selamat. Selamat gara-gara itu. Hal yang mungkin kesannya membuat nggak enak waktu dipakai di awal gitu ya. Sip. Next, dari Raymond Senduk atau Senduk ya. Bang, kalau iklan nggak di skip itu ngebantu TCI nggak sih bang? Yes, ngebantu. Ya kata Sato sih ngebantu. Sebenarnya Sato lebih ngerti, tapi Sato pernah bilang ke gue, orang nggak nge-skip apa namanya iklan itu ngebantu buat CPM katanya ya. Jadi yes, membantu. Jadi buat lu juga yang pengen membantu TCI mungkin boleh nggak di skip juga ya. Oke, cara pasti untuk anti liquid di future gimana bang? Mau ikutin poin yang dikasih untuk future bang? Tapi makin takut lihat banyak yang liquid begitu. Wah, ada Bro Aina nih. Biasanya udah langsung dirangkumin ya. Gua bacain aja deh dari Bro Aina ya. Izin kak, pertama jangan buka posisi jika belum ada SOP buat buka. Benar sekali, jangan ngarang ya. Kadang-kadang ada orang tuh suka buka posisi cuma karena denger, wah, bentar lagi jam sekian mau ngedam. Wah, terus buka posisi. Wah, gue paling merinding lihat yang kayak begitu ya. Yang kedua, usahakan likuidasinya minimal 20% dari harga running. Benar sekali ya. Wah, gila nih Bro Aina. Masih ingat aja yang dulu gue pernah ngomongin ya. Yang ketiga, jika konservatif usahakan tutup saat akan ada data penting. Walaupun agresif, pastikan pasang SL. Sisanya Matoshi dan para senior yang nambahin kak. Semoga bisa ngebantu. Salam terbertuai. Mantap sekali ya. Gue kalau udah ada pertanyaan kayak gini, ada Bro Aina yang jawab, biasanya gue tinggal baca. Bener, overall seperti yang Bro Aina bahas di sini ya. Dan ya selain dari itu juga, yang mungkin harus lu pertimbangkan juga adalah ini apa namanya, lu SOP-nya harus lengkap ya. SOP harus lengkap. Ini udah bener semua. Tambahan gue satu lagi adalah SOP-nya harus lengkap. Jangan sampai SOP-nya belum lengkap, maksain trading futures ya. Dan jangan malu sama demo account dulu. Demo account dulu aja ya, karena gini, kadang-kadang kita secara teori kebayang, oh ya gampang kebayang. Waktu coba salah pasang liquid, itu juga sering terjadi. Nah, jadi buat lo yang udah secara teorinya ngerti pun, coba dulu aja pakai demo. Oh ya benar, ini teori yang gue udah tahu, gue udah cobain dan benar. Oke, sekarang baru buka real account. Ya, seperti itu. Dan ingat SOP itu lengkap. Ngerti masuk, ngerti keluarnya, ngerti resiko. Kalau udah lu pegang tiga-tiganya, ya aman-aman aja. Begitu. Kecuali lu ada ada force major tertentu, exchangernya rungkat lah atau apa itu sial lah. Tapi selain dari itu ya akan aman. Gitu ya. Next, dari Gombal Amoh. Tingkat kebijaksanaan Abang Topeng ini luar biasa. Kalau pengen selamat di dunia investing, sangat penting untuk mengikuti Abang Topeng. Realistis atas pasar dan berusaha melindungi penontonnya dengan wejangannya. Ya sebisa mungkin. Gue pengen orang nggak kena apa yang gue pernah kena dulu. Gitu. Itu tujuan utama dari channel gue, dan selain dari membasmi dukun ya, yaitu adalah ini untuk bisa membimbing orang yang mau dibimbing. Begitu. Dan ya terbukti dengan cara yang simple, dengan bahasa yang simple. Ya, kita di TCI ini sangat beragam ya latar belakangnya. Nggak semuanya wah harus misalkan harus S1 atau misalkan wah harus pintar ini pintar. Enggak. Berbagai macam jenis ya.
dengan berbagai macam latar belakang kehidupan gitu ya. Ya jadi ya gue pengen supaya nggak ada alasan lagi. Tinggal kalau sampai nggak berhasil dengan cara, kalau sampai masih nggak berhasil juga, ya berarti antara tidak didengerin dengan baik atau masih suka ngeyel, masih suka apa namanya nakal gitu. Harusnya nggak dibuka posisinya ya. Harusnya nggak all in dan seterusnya gitu ya. Sip, thank you. Next dari Farhan Sokia. Berkat Bro Toshi yang suruh pasang SL atau jangan pasang posisi, gua selamat dari drawdown BTC. Thanks Bro Toshi. You're welcome ya. Akan terus dia mengingatkan ya. Dan percaya atau enggak, cara termudah seperti itu ya. Dengan diingatkan, lu terus nggak melakukan itu akan selalu nempel di otak. Ya sebenarnya enak seperti itu kan. Ya gua ingin memberikan solusi yang lebih enak dibandingkan kena gitu ya, dibandingkan kena pelajarannya secara langsung ya. Kan banyak yang bilang ya, guru paling hebat adalah ya rasa sakit begitu. Nah, gue pengen kalau bisa sesedikit mungkin orang yang nonton TCI itu kena rasa sakit itu, tapi ngerti resikonya begitu. Nah, gue perhatiin udah beberapa kali nih ada yang ngomong seperti ini ya, dimana ya terselamatkan karena diingatkan. Nah, ya jadi mending seperti itu kan, selamat diingatkan dibandingkan kena rasa sakit dulu baru nempel. Nah, itu males sebenarnya ya. Ya, gue happy makin banyak orang yang ya selamat lah sebelum drop gitu, sebelum kena getahnya lah gitu kasarnya ya. Karena kalau aduh jujurnya waktu lagi kenanya tuh malas banget begitu ya. Dan saat kena nggak selalu bangkit, ada yang jadi malah aduh kripto nggak jelas gitu. Padahal sebenarnya kripto tuh kalau dilihatnya dengan mindset yang tepat itu bisa sangat profitable dan very bisa sangat-sangat terhitung resikonya gitu. Yang jadi bikin kacau tuh kadang-kadang diri kita sendiri gitu, dengan nafsu kita gitu ya. Next dari Syahelman Syah ya. Oke kok aman-aman aja karena baru ngikutin DCA BTC dulu. Terbukti nyaman. Teringat dulu masuk di Maret 2024. Wah, ini udah lama juga ya. Dengan 3 kali nembak. Abis itu koreksi cuma bisa nonton. Gue inget ya dulu ini ya yang waktu pelurunya terlalu dibagiin terlalu dikit ya, gue inget ya, karena peluru habis. Syukurnya nggak cut loss pas koreksi 20-an ya, 20% karena udah lumayan paham fundamental BTC walaupun badan panas dingin ya, dikit lah ya. Nah pas ngepam saya tarik keluar, baru kemudian modif pakai cara TCI sampai sekarang. Sekarang mau DCA Solana kayaknya tipis aja. Salam terbertuai, mantap, monggo ya. Ya, tapi pertahankan 60-40-nya. Begitu. Selama 60-40 dipertahankan, tinggal ya kreatif sendiri deh mau digimanain monggo gitu. Karena minimal dengan BTC-nya 60% itu bisa membantu kalau sampai ada kesalahan pemilihan di yang 40%. Begitu, ya. Next. Oke, beres. Itu aja untuk hari ini ya pembahasan komennya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by VMAX. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini ya, VMAX masih berjalan eventnya ya dari tanggal 8 Agustus sampai tanggal 31. Jadi waktunya masih cukup panjang ya. Di sini kita bisa mendapatkan banyak trading boosters dan juga bonus sampai 220 USD yang menunggu lo ya. Apa saja caranya untuk bisa kita mendapatkan bonus bang? Susah nggak? Ya tergantung, ada yang susah ada yang nggak ya. Yang paling gampang adalah ini, semua orang bisa lakuin ya. Tinggal bikin akun, pertimbangkan atau menggunakan link referral kita di bawah ya. And then KYC. Itu langsung bisa mendapatkan 10 USD dalam bentuk trading bonus ya yang lo bisa pakai untuk trade and then ya profitnya lo bisa WD begitu ya. Nah, buat lo yang first time deposit juga dan trading future sekali saja, lo bisa mendapatkan lagi ekstra 10 USD lagi. Ini yang paling gampang ya. Sisanya dalam bentuk trading bonus ya. Jadi apabila lo net deposit lebih dari 1000 akan mendapatkan sekian dan seterusnya. Ini cukup banyak ya, lo bisa tinggal baca satu persatu mana yang cocok buat lo gitu ya. Nah, ini bisa dibaca dulu buat lo yang tertarik silakan. Kalau lo nggak ada ganjelan semuanya udah cocok, monggo bisa dilanjut ya. Ya, tapi lagi-lagi yang paling gampang sih ini ya, tinggal KYC, sign up. Nah, itu bisa langsung dapat 10 USD dalam bentuk trading bonus ya. Nah, selain itu juga di VMAX ini trading bots-nya sangat lengkap ya.
Ada mulai dari futures maupun spot ya. Ada futures grid, ada juga signal trading, ada juga martingale DCA secara futures maupun spot. Jadi banyak sekali pilihannya ya. Dan kalau kita di sini kita bisa cari mana bot yang paling cocok buat kita gitu ya. Nah, selain itu juga VMAX ini ada kerjasama ya dengan Quantoshi. Nah, Quantoshi ini biasanya ya bisa dipakai di berbagai macam exchanger juga. Nah, tetapi mereka ada kerjasama khusus dengan VMAX. Jadi lebih terintegrasi lah kasarnya seperti itu. Nah, kita terakhir sudah ikuti juga ya. Jadi ini bukan gua trade secara sendiri ya, tapi ini gua ngefollow Quantoshi. And then kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya, baik lagi ini baru sebentar sih ya, baru relatif sebentar. Kita lihat nanti lebih panjangnya seperti apa. Nah, buat lo yang pengen coba ya silakan. Bisa saja tinggal di copy ya, bisa langsung di Quantoshinya atau di gua, karena ya sekali lagi gua juga ini ngefollow si Quantoshi gitu ya. Itu sih kurang lebih ya untuk dari VMAX. Sekali lagi ini sampai tanggal 31 Agustus. Jadi masih cukup panjang waktunya. Buat lo yang tertarik boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di VMAX. Kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini dengan jelas kemarin dia terreject oleh 205,8 sebagai resisten ya. Maka pada hari ini kita bisa limit posisi short di angka 205,8. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short. Target TP-nya kalau mau sedikit lebih konservatif boleh di sini nih ya, di angka 198,97. Kalau mau lebih agresif boleh di 193,8 ya. Oke, itu untuk setup futures-nya. Untuk posisi spot, untuk DCA-nya di angka 193,8, 173,87 dan di MA200 karena MA50 terlalu dekat ya. Jadi kita hitungnya confluence saja ya. Next Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di 0,9 ya, 0,9 sebagai support. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long. Nah, target TP-nya kalau mau paling aman ya di upper band. Upper band-nya sekarang ya ada di angka 0,927. Ya, kalau sampai lu pertahankan ke besok, ya besok bisa ada perubahan lagi. Begitu, karena Bollinger Band ini ya upper band, lower band maupun middle band itu akan seperti MA, akan ada pergerakannya sendiri. Begitu ya. Posisi spotnya di angka 0,9, lalu di 0,84 dan di 0,80 yang cukup dekat dengan MA20. Jadi ya tinggal pilih antara ini atau ini ya. Next, XRP. Untuk XRP posisi short kita profit ya. Langsung buka hari itu langsung profit juga. Asik ya. Retest 1, retest 2 kebuka posisi shortnya kemarin. Target TP-nya langsung kena dan profitnya langsung 5,54%. Asik ya. Nah, tapi ya belum ada setup lagi karena jebol ya. Sayangnya nggak bertahan di atas dari MA20 maupun di atas dari 3,14. Gagal untuk bertahan di atas di situ. So, belum ada setup lagi. Untuk futures-nya langsung aja ke spot. Untuk spotnya ada di angka 2,94, MA50 dan 2,76 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini ya. Sebelum kita tutup, ya, gue gak akan pernah bosan untuk mengingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.